Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Purnama Sangin, NIM 202121050013, kelas SI 301. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus, proposal, analisis, dan perancangan sistem informasi sewa kos berbasis web. Selanjutnya kita masuk ke gambar umum. Sehubungan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka dengan sewajarnya akan memaksa para masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut dengan semaksimal mungkin dari segala segi kehidupan. Hal tersebut yang memberikan inspirasi untuk membuat solusi untuk mempermudah para teman-teman mahasiswa untuk lebih mudah mencari tempat tinggal sementara, atau dengan kata lain tempat kos atau kontrakan. Maka dengan adanya perencanaan ini, hal itu tidak perlu dilakukan karena tempat kos yang tergabung dengan sistem ini dapat langsung dilihat dari fasilitas berikut, harga dari tempat kos tersebut. Dan juga dengan adanya perencanaan ini dapat membantu pemilik kos dalam mempromosikan rumah kosnya melalui media internet yang ditujukan agar bisa maksimal dalam tindakan promosi. Contoh pengolahan data yang dilakukan pada analisis dan perancangan sistem informasi sewa kos berbasis web, yaitu data bangunan, data sewa kamar, data jumlah kamar, data pemilik kos, data penyewa kos. Input di atas kemudian diproses dan menghasilkan output sebagai berikut. 1. Laporan jumlah kamar, laporan fasilitas, laporan alamat, laporan perawatan kos, laporan penyewaan, laporan anggota penyewaan. Kedua, ada definisi masalah. Berdasarkan gambar umum yang kami kemukakan di atas, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. Kurangnya media yang menyediakan informasi tempat kos. Kurangnya media yang dapat memudahkan pemilik tempat kos untuk dapat memasarkan tempat-tempat kos tanpa perlu mencetak brosur, spanduk, atau bahkan menggunakan jasa joki. Ketiga, kurangnya media yang dapat memudahkan pengguna untuk memesan tempat kos secara langsung. Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi tujuan, yaitu 1. Membuat aplikasi yang dapat menampilkan informasi dan lokasi tempat kos. Kedua, membuat aplikasi yang dapat memudahkan pemilik tempat kos untuk memasarkan tempat kos yang dimiliki tanpa perlu mencetak brosur, spanduk, atau bahkan mengundang jasa joki. Ketiga, memudahkan pengguna untuk memesan tempat kos secara berlangsung. Ketiga, analisis kelemahan sistem lama. Analisis terhadap kelemahan sistem yang lama bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang tidak optimal dalam sistem tersebut yang dapat didefinisikan dan dievaluasi melalui beberapa faktor, yaitu pekerjaan, kendalaan, teknologi, laporan, dan dokumen. Ada penilaian pekerjaan. 1. Pencarian sewa kos masih harus datang langsung ke lokasi sehingga membuang banyak waktu. Kedua, dalam proses penyewaan kos masih dilakukan secara manual. Penyewaan harus datang sendiri ke tempat tujuan. Bagian kedua itu penilaian kendalaan. Ada diantaranya: 1. Kemungkinan mendapatkan kos yang sesuai keinginan penyewa kos tidak tercapai walaupun sudah mendapatkan lokasi kos secara langsung. Kedua, kemungkinan tidak terjadinya kesepakatan antara penyewa dan pemilik kos walaupun sudah bertemu secara langsung. Bagian ketiga itu penilaian laporan dan dokumen. Di antaranya: 1. Sulitnya proses pembuatan laporan pembukaan dikarenakan dokumen yang sebelumnya susah dicari karena posisi penyimpanan dokumen tertumpuk. Kedua, dapat menyewa masih dicatat menggunakan buku
jurnal penyewa kos. Analisis lainnya yang digunakan adalah panduan yang dikenal dengan analisis PCS. Berikut ada kinerja, informasi, ketiga ada ekonomi, keempat ada pengendalian, kelima ada efisiensi, keenam ada layanan. Selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan sistem fungsional. Ada pendataan bangunan, diantaranya pendataan bangunan yaitu sistem memberikan informasi tentang bentuk kamar kos yang disewakan. Kedua, pendataan sewa kamar, diantaranya sistem dapat menampilkan harga sewa kamar kos. Ketiga, pendataan jumlah kamar, diantaranya itu ada sistem dapat menampilkan jumlah kamar kos yang tersedia. Keempat, pendataan penyewaan kos, diantaranya ada sistem dapat menampilkan jumlah penyewa kos. Kelima, proses pembayaran SPP, diantaranya itu pengguna dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer setelah memesankan kamar kos yang tersedia. Selanjutnya kita masuk ke non-fungsional. Ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan dalam membuat sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah diantaranya ada Chrome, Windows, Visual Studio Code, dan Exam. Kedua, perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan sebagai sarana penunjungan berupa sebagai berikut, ada keyboard dan laptop. Ketiga, brainword, diantaranya ada operator, ada teknisi. Selanjutnya kita masuk ke analisis kelayakan sistem. Ada kelayakan teknik, diantaranya itu satu, ketersediaan teknologi yang dibutuhkan sarana laptop. Kedua, integrasi dengan teknologi yang sudah ada. Teknologi yang sudah ada pada umumnya adalah teknologi manual sehingga relatif masih mudah untuk diganti dengan sistem berbasis web sehingga tidak ada masalah dengan pengantriasi ini. Ketiga, ada konversi sistem lama ke sistem dengan teknologi baru. Sistem lama yang dilakukan dengan cara manual seluruhnya akan dilakukan dengan sistem komputer yang berbasis web. Ada kelayakan ekonomi, biaya pengadaan perangkat lunak, jumlahnya totalnya itu 0. Bagian B itu perangkat keras, total pengadaannya itu 8 juta. Selanjutnya kita masuk ke analisis biaya. Kita bisa lihat sendiri tabelnya di layar. Uji kuantitatif kelayakan biaya dan manfaat itu payback periods. Metode ini digunakan untuk menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Jadi pengambilan modal akan diterima pada durasi 2 tahun 9 bulan karena nilai ini lebih kecil dari 3 tahun maka proyek dinyatakan layak. Ada kedua, ada return on investment. Adapun ROI dari proyek di atas. Karena nilai ROI di atas 0 maka proyek dinyatakan layak. Net present value didapat dinilai NPV di atas 0 berarti proyek dinyatakan layak. Kelayakan sumber daya, penerapan dan pengembangan sistem yang baru membutuhkan sumber daya khususnya SDM yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Kelayakan hukum, sistem yang diusulkan tidak mengandung materi yang berisi hal-hal melawan hukum seperti
pornografi, perjudian, kekerasan, supresi, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.